Banyak banget yang tanya dan minta ke aku tips and trick untuk VO konten di sosial media. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Teman-teman, sorry sebelumnya kalau agak silau di kacamata karena ring light tepat di sebelah kanan aku. Oke, banyak banget yang tanya dan minta ke aku tips and trick untuk VO konten di sosial media. Karena zaman sekarang banyak banget yang mulai membuat konten di sosial media. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, kalau ngomongin konten sosial media, di sini aku nggak akan bahas tentang voice overnya aja. Tapi ada dua hal penting yang aku bahas di sini, yaitu tentang konten dan voice overnya. Nah, yang pertama kita bahas kontennya dulu karena ini adalah hal terpenting di sini. Untuk membuat konten sosial media, teman-teman, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan tema yang akan kalian angkat untuk dijadikan konten sosial media. Apakah itu vlog sehari-hari, jadi agak-agak random gitu setiap harinya apa yang kalian lakukan, atau ada niche tertentu. Niche itu bidang ya, teman-teman. Jadi kayak aku ini niche-nya voice over, public speaking, atau mungkin teman-teman ada yang niche-nya review gadget mungkin, atau parodi mungkin, atau apalah. Banyak. Nah, kalian harus menentukan itu dulu, teman-teman. Apapun bisa diangkat. Hal yang paling sederhana pun, misalnya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, beberes, bersih-bersih, itu juga bahkan bisa diangkat dan bisa besar, teman-teman. Pokoknya dalam bikin konten sosial media itu, jangan membuatnya rumit atau bikin aja yang gampang-gampang dan relate sama kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ini sudah aku sebutin di poin pertama tadi, yaitu pastikan tema yang kalian angkat ini relate sama kehidupan sehari-hari. Karena orang itu malas mikir, buka sosial media tujuannya buat hiburan, buat senyum-senyum, atau buat cari info, cari tips. Tapi kalau kalian menyajikan sesuatu yang rumit, yang bikin mikir, orang juga bakal males. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh mengambil tema yang agak susah atau agak berat. Contohnya nih, mungkin teman-teman ada yang pingin konten tentang keuangan atau finance. Nah, keuangan ini bisa jadi hal yang mudah dan relate sama kehidupan sehari-hari, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang berat buat otak kita. Jadi kalau mau konten yang relate sama kehidupan sehari-hari sama yang ringan, teman-teman bisa bikin konten seperti tips mengatur gaji 2 juta cukup untuk 1 bulan, atau tips belanja 30.000 per hari selama 1 bulan. Atau apapun lah, pokoknya yang relate sama kehidupan sehari-hari. Terus jangan pakai istilah-istilah yang susah yang bakalan gak dimengerti sama orang-orang awam ya, teman-teman ya. Jadi pakailah istilah-istilah yang gampang. Kalaupun ada istilah yang gak susah, ya kalian terjemahkan atau kalian cari padanan katanya dengan istilah yang lebih mudah dimengerti sama orang-orang. Oke, yang ketiga adalah tulis skripnya sendiri yang lengkap. Nah, ini buat teman-teman yang memang belum akrab atau belum bisa ngomong lancar di depan kamera, menuliskan skripnya dengan lengkap itu akan sangat membantu kalian untuk ngomong. Jadi dari awal sampai akhir kalian harus menulisnya dengan lengkap, bahkan improvisasinya aja kalian bisa tulis juga, biar nggak salah gitu ya. Walaupun kalau kalian tulis lengkap seperti ini, mungkin hasilnya akan kayak textbook itu, hafalan gitu, emotionless, atau kurang ada emosinya. Gak masalah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan konten seperti ini, nanti kalian hanya perlu untuk menuliskan poin-poinnya aja kok. Selebihnya kalian bisa improve. Atau kalau memang teman-teman sudah biasa ngomong, talkative, atau sudah biasa improve gitu ya, tinggal ditulis poin-poinnya aja. Pokoknya intinya harus ada outline, harus ada draft yang akan kalian obrolin di satu konten. Kalau perlu bikin storyboard juga, tapi agak rumit ya jadinya ya. Nah, kalau kontennya udah kalian tentukan, teman-teman, kita sekarang langsung ke voice over. Voice over untuk konten sosial media ini sebenarnya bebas aja. Karena konten sosial media itu kan ya sosial media kalian sendiri, teman-teman, bukan punya orang lain. Jadi kalian bebas untuk mengkonsepnya seperti apa. Yang pertama adalah pede aja sama suara kalian. Karena warna suara kita masing-masing ini unik, tidak ada yang sama. Jadi pede aja sama suara kita. Walaupun kata orang mungkin aneh, suara kita jelek, cempreng kah, gak apa-apa, pede aja. Karena gak pede itu yang bikin kalian tidak berjalan atau standing still, tetap di situ aja. Once kalian sudah mencoba untuk men-share suara kalian di sosial media, nanti kalian lama-lama akan terbiasa dan udah pede aja. Yang kedua, untuk VO konten sosial media adalah VO lah senatural mungkin, ringan,
Gak dibuat-buat, gak usah dibikin berat dan mengalir aja. Bebas, kalian mau bikin seperti apa. Yang penting jangan dibikin berat, ringan aja mengalir. Berikutnya, pakai tone natural aja. Tone natural itu seperti apa, Mbak? Ya, tone yang kita pakai sehari-hari. Misalnya kalau aku nih, suaraku ini middle. Jadi aku nge-VO-nya juga pakai suara ini aja, gak usah aku berat-beratin Kak. Ini adalah, nggak usah, atau hari ini aku ke pasar, nggak usah seperti itu. Biasa aja pakai suara kita sehari-hari. Kalau tone suaranya teman-teman itu lebih deep, lebih dalam gitu, nggak apa-apa pakai tone itu. Kalau suaranya teman-teman lebih bright, lebih tinggi, ya nggak apa-apa. Pokoknya pakai tone natural kita sehari-hari. Nah, ini ada yang tanya juga nih, boleh medok nggak sih Mbak kalau untuk konten sosial media? Apa kita harus ngilangin medok itu? Gini teman-teman, seperti yang aku bilang di poin tadi, bahwa sosial media ini adalah punya kalian sendiri, bukan punya orang lain. Jadi kalian bebas untuk mengkonsepnya seperti apa. Mau medok, mau nggak medok, bebas, terserah. Tergantung konsepnya juga teman-teman. Kalau kalian di sini ingin menyajikan kehidupan kalian sehari-hari, atau pingin natural aja seperti kalian ngomong biasanya, ya udah pakai bahasa daerah kalian full, pakai bahasa Jawa dari awal sampai buri yo gak popo, pakai bahasa Sunda dari awal sampai belakang juga gak apa-apa, atau pakai bahasa Indonesia tapi dengan logat kedaerahan kalian. Misalnya kalian orang Sunda, berarti pakai aksen Sunda. Terus kayak aku orang Jawa, ini ngomong bahasa Indonesia tapi medok kayak gini. Atau mungkin orang Timur ya, Papua gitu, bahasa Indonesia tapi sama logat-logat Papua, dikasih improve sana. Gak ada masalah sama sekali. Justru kalau ada logat kedaerahan itu, menurutku ya, itu jadi ciri khas tersendiri dan lucu gitu, bagus, lucu gitu. Tapi kalau teman-teman pingin yang lebih universal, misalnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua orang Indonesia tanpa terkecuali, ya silakan diilangin medoknya di situ. Jadi kalian pakai bahasa Indonesia yang tanpa medok. Once again, nggak ada masalah kalian mau medok, kalian mau pakai bahasa daerah full dari awal sampai akhir, atau nggak ada medoknya sama sekali, tidak ada masalah. Oke? Karena itu punya kalian sendiri dan tentunya harus disesuaikan dengan konsepnya ya. Terakhir adalah mulai aja dulu. Karena banyak banget kasusnya pingin ngonten di sosial media tapi nggak mulai-mulai. Kenapa? Banyak hal sih, kayak misalnya nggak ada waktu, males, atau malu, dan lain sebagainya. Ya itu aja diilangin dulu malesnya, nggak pedenya. Pokoknya pertama kalian harus mulai dulu gitu. Oke, terakhir aku kasih contoh kalian untuk nge-VO-in konten sosial media yang ringan, nggak berat, dan natural. Hai guys, tadi siang aku jalan-jalan ke minimarket dekat rumahku nih. Nggak sengaja aku ngelihat ada diskon besar-besaran di sana. Ya udah, nggak pakai pikir panjang, langsung aku borong deh semuanya. A day in my life. Ikutin keseruan aku hari ini ya. Hari ini aku bangun lebih pagi dari biasanya nih. Karena jam 8 pagi nanti, aku harus meeting sama calon klien baru. Jadi aku bikin sarapan lebih pagi dari biasanya. Lanjut workout bentar dan nyiapin materi yang nanti aku bawa ke meeting. Doain aku lancar hari ini ya guys. Nah kayak gitu aja, simple, tidak dibuat-buat. Dan nantinya teman-teman bisa improve sendiri tentang intonasinya. Oke, itu aja deh kali ini. Thanks for watching, I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini. Dan follow sosial mediaku.